Epidemiologi Leptospira interrogans berkaitan erat dengan sel host atau inangnya, baik yang secara dipelihara atau tidak disengaja. Leptospirosis adalah zoonosis di seluruh dunia dengan spektrum hewan inang yang luas. Inang reservoir utama adalah hewan liar seperti hewan pengerat yang dapat menyebabkan leptospirosis sepanjang hidupnya. Hewan peliharaan juga merupakan sumber penting dalam penularan pada manusia. Penyakit ini lebih tersebar luas di negara-negara tropis karena agen penularannya mungkin merupakan salah satu dari banyaknya stereotip yang dibawa oleh sejumlah besar inang. Kontak langsung atau tidak langsung dengan urin yang mengandung Leptospira virulens merupakan cara utama penularan leptospirosis. Leptospira dari lingkungan yang terkontaminasi urin seperti air dan tanah masuk ke tubuh inang melalui selaput lendir dan melalui luka kecil di kulit. Lingkungan lembab dengan pH netral memberikan kondisi yang cocok untuk keberlangsungan hidup Leptospira dari inangnya tersebut. Tanah yang terkontaminasi urin dapat tetap infektif selama 14 hari. Pada manusia, leptospirosis terjadi pada bayi yang disusui oleh ibu penderita penyakit leptospirosis tersebut. Struktur seluler leptospira menyebabkan mereka rentan dibunuh oleh kondisi buruk seperti dehidrasi, paparan deterjen, dan suhu di atas 50 derajat Celcius. Kebanyakan kasus leptospirosis terjadi pada musim panas dan musim dingin. Leptospira adalah bakteri berbentuk corkscrew yang termasuk dalam ordo Spirochaeteles, family Leptospiraceae, genus Leptospira. Mereka memiliki kait di ujungnya, diameternya sekitar 0,1 mikrometer dan panjang sekitar 6-20 mikrometer. Leptospira bersifat mobile, aerobik, dan memerlukan mikroskop medan gelap atau kontras fase untuk observasi. Mereka sensitif terhadap kekeringan dan hipertonisitas, namun dapat bertahan dalam lingkungan alkalin hingga pH 7,8. Leptospira dapat dibagi menjadi lebih dari 200 serovar melalui uji serapan cross agglutinin atau CAAT. Strukturnya memiliki ujung bengkok khas dan dua flagella periplasma yang bertanggung jawab atas motilitas. Leptospira memiliki struktur membran ganda dengan LPS sebagai antigen utama, serupa dengan gram negatif. Mereka adalah bakteri aerob obligat dengan suhu pertumbuhan optimum 28-30 derajat Celcius dan memerlukan media yang diperkaya dengan vitamin B1, B12, asam lemak rantai panjang, dan garam amonium. Pertumbuhan Leptospira sering lambat. Leptospira memiliki struktur membran ganda dengan LPS sebagai antigen utama serupa dengan gram negatif. Mereka adalah bakteri aerob obligat dengan suhu pertumbuhan optimum 28-30 derajat Celcius dan memerlukan media yang diperkaya dengan vitamin B1, B12, asam lemak rantai panjang, dan garam amonium. Pertumbuhan Leptospira sering lambat, memerlukan kultur yang disimpan selama 13 minggu sebelum dibuang. Diagnosis molekuler semakin umum dilakukan menggunakan PCR untuk mengkarakterisasi DNA Leptospira. Metode ini membantu memastikan keaslian amplifikasi DNA dan memerlukan tambahan reagen dan peralatan. Selanjutnya, karakteristik pertumbuhan kultur dari Leptospira interrogans sendiri. Yang pertama, dia merupakan obligate aerob, yang berarti tidak dapat berkembang di lingkungan tanpa oksigen. Kedua, temperatur optimal untuk tumbuh dalam media kultur antara 28-30 derajat Celcius. Selanjutnya, walaupun bisa tumbuh dalam kondisi sedikit asam juga, namun, Leptospira interrogans dapat berkembang lebih baik di kadar pH yang lumayan basah, dengan kisaran antara 7,2 sampai 7,6 pH. Selanjutnya, dia merupakan fastidious bacteria, yang berarti bakteri yang memerlukan kondisi dan zat khusus untuk pertumbuhannya. Bakteri jenis ini sulit tumbuh di laboratorium karena memerlukan nutrisi dan kondisi khusus untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, untuk sampel spesimen khususnya manusia yang dapat dipakai berupa darah, cerebrospinal fluid, dan urin. Untuk media kulturnya sendiri yang paling sering digunakan merupakan Modified Semi-Solid EMJH atau Elinghausen-McCullough-Johnson-Harris. Untuk medium base tersendiri, tiap bahan memiliki fungsi masing-masing, seperti disodium dihidrogen fosfat dan potasium dihidrogen fosfat sebagai buffering agents yang berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan pH. Ada juga natrium klorida untuk menjaga keseimbangan osmotik formula ini. Sedangkan enrichment supplement memberikan long chain fatty acid sebagai karbon, sumber energi, dan vitamin untuk pertumbuhan Leptospira in vitro. Untuk media kultur yang bisa dipakai selanjutnya berupa LVW agar atau Leptospira vanaporm lutecanum agar. Untuk karakteristik LVW agar ini tersendiri terdiri dari core ingredients dan variable ingredients.
di mana core ingredients terdiri dari Leptospira medium base MJH, Leptospira enrichment MJH, yang keduanya digunakan karena umum untuk kultur Leptospira, dan ada sodium pyruvate yang digunakan karena dapat meningkatkan pertumbuhan Leptospira ketika ditambahkan ke media padat. Selanjutnya ada variable ingredients berupa bacteriological agar, noble agar, dan rabbit serum. Kompleksitas struktur antigen Leptospira interrogans memicu respon kekebalan tubuh yang melibatkan produksi mediator inflamasi. Komponen utama dari struktur antigen Leptospira interrogans ini terdiri dari flagellum, protein, lipid, dan antigen lipopolisakkarida atau LPS, yang semuanya berperan penting dalam interaksi dengan sistem kekebalan tubuh inang tersebut. Yang pertama, dari struktur antigen ini ada flagellum atau flagella, berperan dalam gerakan, adesi, dan infeksi Leptospira pada inang, serta menjadi target sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua, ada lipid. Lipid memfasilitasi gerakan dan interaksi dengan inang, serta menjadi target terapi atau vaksinasi. Yang ketiga, ada protein. Berperan dalam adesi, penetrasi, modulasi respon imun, dan pembentukan biofilm. Serta yang keempat, ada antigen lipopolisakkarida atau LPS. LPS bertanggung jawab atas aktivasi sistem kekebalan tubuh inang dengan variasi genetik yang mempengaruhi respon imun dan gejala klinis. Penting untuk mengetahui struktur antigen Leptospira interrogans, karena untuk memahami diagnosis, respon imun, dan vaksinasi. Namun, tantangan utamanya adalah dalam pengembangan vaksin efektif karena variasi respon imun yang dipicu oleh bakteri ini. Dalam diagnosis, struktur antigen menjadi target penting untuk mendeteksi keberadaan bakteri dalam tubuh manusia maupun hewan tersebut. Leptospirosis biasanya terjadi di tempat-tempat yang tergenang oleh air, seperti sungai, danau, ada yang tergenang oleh air, atau tempat-tempat lainnya. Hewan seperti tikus yang membawa Leptospira mencemari air melalui urinnya, dan ketika manusia berkontaminasi secara langsung dengan air ini, maka Leptospira dapat masuk melalui luka di kulit atau menembus jaringan mukosa seperti konjungtiva, nasofaring, dan vagina. Kemudian masuk ke dalam darah, berkembang biak, dan menyebar ke jaringan tubuh. Lalu, tubuh manusia ini akan memberikan respon imunologis, baik secara seluler maupun humoral. Leptospira berkembang biak terutama di ginjal, atau bisa disebut dengan tubulus convoluta. Leptospira dapat berada di urin sekitar 8 hari setelah infeksi hingga bertahun-tahun. Setelah fase leptospiremia selama 4-7 hari, Leptospira hanya dijumpai pada jaringan ginjal dan mata. Walaupun di dalam darah sudah terdapat antibodi, diatesis pendarahan umumnya terbatas pada kulit dan mukosa. Tetapi, pada keadaan tertentu, terjadi pendarahan saluran cerna atau organ vital yang dapat menyebabkan kematian. Nah, bila Leptospira ini masuk ke dalam cairan cerebrospinal, kemudian ke selaput otak, dapat menyebabkan meningitis yang merupakan komplikasi neurologi tersering dari leptospirosis. Leptospira ini termasuk kuman nefrofilik yang dapat menyerang seluruh bagian ginjal secara invasi langsung. Nefritis interstisial dengan infiltrasi sel mononuklear dapat terjadi tanpa adanya gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, pasien dapat mengalami nekrosis tubuler yang dapat menyebabkan komplikasi akut kidney injury. Nah, akut kidney injury atau biasanya disingkat dengan AKI merupakan penyebab kematian yang penting pada leptospirosis. Leptospirosis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh Leptospira interrogans. Nah, penyakit ini itu pertama kali ditemukan oleh Weil pada tahun 1886. Dan di antara genus Leptospira, hanya spesies interrogans ini yang patogen untuk manusia dan binatang. Leptospirosis ini adalah salah satu jenis penyakit zoonosis. Apa sih penyakit zoonosis itu? Penyakit zoonosis adalah suatu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Leptospirosis ini juga biasa disebut dengan sebutan fruit fever. Kenapa disebut dengan fruit fever? Karena penyakit atau wabah ini tuh biasanya muncul
terdapat beberapa pekerjaan yang memiliki risiko tinggi untuk terkena leptospirosis. Contohnya seperti petani sawah, industri perikanan, pekerja tambang, petani tebu dan pisang, dan pekerja penjagalan, serta peternak. Jadi juga bisa disimpulkan bahwa orang yang berisiko ialah orang yang sering menyentuh binatang atau air, rumput, tanah, dan tanaman yang dicemari air kencing binatang yang terkontaminasi oleh leptospirosis. Nah, salah satu kendala penanganan leptospirosis ialah kesulitan dalam menegakkan diagnosis awal, karena biasanya itu pasien datang dengan berbagai macam keluhan dari berbagai sistem organ, sehingga sering didiagnosis dengan meningitis, hepatitis, nefritis, dan penyakit lainnya. Maka dari itu, anamnesis sangatlah penting untuk dilakukan, mulai dari menanyakan identitas pasien, misalnya pekerjaan dan tempat tinggal. Hal tersebut untuk menunjukkan apakah pasien ini termasuk orang berisiko tinggi atau tidak, untuk mengetahui apakah pasien kontak atau tidak dengan binatang atau tanah atau air yang terkontaminasi dengan urin hewan. Leptospirosis ringan dapat terjadi gejala seperti influenza, nyeri kepala, dan mialgia, sedangkan leptospirosis berat ditandai dengan gangguan ginjal, pendarahan, dan ikterus atau perubahan warna pada beberapa bagian tubuh. Berikut sekilas mengenai terapi dan pencegahan infeksi. Untuk terapi, pengobatan dengan antibiotik yang efektif itu harus dimulai segera setelah didiagnosis leptospirosis, dan sebaiknya dilakukan sebelum hari kelima setelah timbulnya penyakit. Kemudian kasus yang tidak terlalu parah juga dapat diobati dengan antibiotik oral seperti amoksisilin, ampicillin, doxycycline, dan erythromycin. Nanti akan dijelaskan untuk pilihannya setelah berikut. Kemudian kasus leptospirosis yang parah juga harus diobati dengan penisilin intravena dengan dosis yang tinggi. Oke, untuk pilihan-pilihan dari pengobatannya adalah untuk leptospirosis yang ringan. Pilihan pertama adalah dilakukan doxycycline 2 kali 100 mg yang diberikan selama 7 hari kecuali pada anak dan ibu hamil, atau mungkin bila ada kontraindikasi doxycycline. Kemudian alternatif lainnya yaitu yang pertama adalah diberikan amoksisilin 3 kali 500 mg per hari pada orang dewasa, atau 10-20 mg per kilogram berat badan per 8 jam pada anak selama 7 hari. Kemudian bila terdapat alergi amoksisilin dapat diberikan juga makrolida. Kemudian pada terapi leptospirosis yang berat, opsinya yang pertama adalah ceftriaxone. Jadi ceftriaxone ini diberikan 1-2 gram secara intravena selama 7 hari, atau bisa juga diberikan penicillin procaine 1,5 juta unit intramuskular per 6 jam selama 7 hari, atau bisa juga diberikan ampicillin 4 kali 1 gram intravena per hari selama 7 hari. Kemudian terapi suportif lainnya bisa dilakukan bila ada komplikasi gagal ginjal, pendarahan organ paru, saluran cerna, saluran kemih, dan cerebral. Dan bisa juga untuk yang shock dan mengalami gangguan neurologi. Itu adalah terapi dari leptospirosis ringan dan berat. Kemudian terkait pencegahan. Pencegahan ini lebih mudahnya kita klasifikasikan saja menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah kita bisa mencegahnya dengan yang pertama adalah mengatur sumber infeksinya, yang mana ini adalah berbagai jenis tikus, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Dan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengendalian tikus. Kita bisa melakukannya dengan perbaikan sanitasi lingkungan, pengendalian tikus secara mekanik, dan juga dengan perangkat tikus yang kita berikan di dalam rumah ataupun di luar rumah, atau bisa juga di sawah atau perladangan. Kemudian kita juga bisa mengendalikan pada hewan ternak, yang mana hewan ternak itu bisa kita berikan vaksinasi, dan juga kita bisa melakukan pencegahan terhadap hewan-hewan peliharaan. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu kita bisa melakukan pemutusan alur penularan antara sumber infeksinya dengan manusia. Kita bisa melakukannya dengan pemberian disinfektan pada penampungan air dan badan air alami. Kemudian kita juga bisa mengelola tanah yang terkontaminasi bakteri leptospirosis. Kemudian klasifikasi ketiga yaitu kita bisa melakukannya pada leptospirosis yang terinfeksi pada manusia, yang mana pengendaliannya bisa dengan antibiotik, atau bisa juga kita lakukan promosi kesehatan agar orang-orang teredukasi terkait leptospirosis ini.